Jemaat Tuhan yang terkasih, kami mau menyapa kita semua yang hadir di gereja ini dan juga yang beribadah secara online. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Semoga kita semuanya senantiasa di dalam kesehatan dan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Kalau sudah amin, tidak ada lagi yang menyaksikan itu. Kata amin dalam bahasa Ibrani, jadi kalau kita bilang amin, 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 itu artinya apa? Pasti. Bahasa Ibrani itu amin, bukan bahasa Batak. Bukan bahasa Inggris. Amen itu bahasa Ibrani. Artinya ya dan amin artinya pasti. Karena itulah kalau orang Kristen berkata amen, pasti Tuhan akan menjawab. Karena itulah pengakuan iman kita pada hari ini juga pasti di dalam tuntunan tema Allah sendirilah hakim. Kita akan renungkan firman Tuhan ini sebagai minggu ke-8 Trinitatis yang mengingatkan kita tentang ketritunggalan Allah. Jadi jangan lupa, selalu kita akan dikaitkan dengan minggu ketritunggalan. Makanya disebut minggu ke-8 setelah Trinitatis. Allah yang mau kita kenal di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah yang satu. Yang sejak semula sampai dia akan datang kembali, dia hakim. Hakim yang bagaimana? Mari kita baca kitab Mazmur supaya kita mengerti siapa yang dimaksud oleh pemazmur dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Marilah kita membacanya secara bermazmur. Bermazmur ini berarti kita membacanya sesuai dengan tanda baca yang dituliskan dalam kitab Mazmur. Ada bagian yang menjorok keluar, ada bagian yang menjorok ke dalam. Kami akan membaca bagian yang menjorok keluar. Bapak Ibu sekalian diwakili oleh Bapak Prokantor kita membaca bagian yang menjorok ke dalam. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, ibadah yang sejati. Ini merupakan Mazmur Asaf. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Kalau tertulis Selah di dalam kitab Mazmur, berarti pemazmur enggak lagi berbicara tetapi memainkan kecapi. Nah, Selah itu artinya jeda. Pemazmurnya diam, kemudian diiringi dengan musik. Gitu. Jadi enak sekali membaca kitab Mazmur kalau kita menghayati isinya. Sama dengan kalau kita melihat berita yang sedang viral sekarang, judulnya kan kadang-kadang membuat kita menarik untuk mau cari tahu gitu ya. Katanya yang sedang
dibicarakan ini sudah dibawa ke Makobrimob. Penasaran gitu. Langsung mau lihat isinya apa sih gitu. Ya kan? Kalau judulnya itu menarik, kita mau tahu apa isinya. Kadang-kadang isinya juga membuat kita bertanya-tanya, ini benar enggak begitu. Nah karena itulah judul ini diberi ibadah yang sejati. Padahal tema kita apa tadi, Bapak Ibu? Hakim yang adil. Kok Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ibadah yang sejati? Minggu ini hakim yang adil. Nah kami di sermon juga ini berdebat. Ini gimana ini? Judulnya ibadah yang sejati. Tapi minggu kita, semua gereja-gereja yang berhimpun di dalam United Evangelical Mission, ini punya tema Allah yang adil. Atau Allah sendirilah adil. Mana hubungannya? Antara Allah sendiri yang adil dengan ibadah yang sejati. Sangat berhubungan. Kita mau tahu, kenapa ini sangat berhubungan? Karena ini berisi pengakuan iman. Confession. Pengakuan iman. Yang diungkapkan oleh Asaf. Siapa itu Asaf? Karena supaya kita tidak bingung, ada yang menuliskan di dalam kitab Mazmur ini, orang-orang yang dekat dengan Raja Daud. Siapa mereka? Ada Asaf, ada Korah atau Bani Korah kalau kita baca setiap perikop. Dan itu bisa dijelaskan di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang kelima ayat 12. Supaya kita mengerti siapa ini Asaf, dia dijelaskan di dalam kitab 2 Tawarikh. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab 2 Tawarikh. 2 Tawarikh itu ada di perjanjian lama ya. Jangan ada yang cari di perjanjian baru. Karena kalau cari di perjanjian baru, kita tidak akan menemukannya. 2 Tawarikh pasal yang kelima. Apakah kita sudah menemukannya Bapak Ibu? Kalau sudah menemukannya katakan amin. Karena pasti gitu ya. Kita mau baca 2 Tawarikh 5 ayat yang ke-12. Supaya kita tahu siapa yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur tadi. Kita baca sama-sama dengan tanda baca yang baik, dengan tenang. 2 Tawarikh 5 ayat yang ke-12. 2, 3, ya. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Berapa peniup nafiri? 120. Itu peniupnya. Lain yang main ceracap. Yang main gambus lain lagi. Kalau peniup nafiri 120. Pemain ceracapnya juga kalikan sama. Kira-kira berapa orang yang di bait Allah? Ratusan, bisa ribuan. Makanya yang memimpin, yang menjadi pemimpin pujiannya tadi, itu Asaf. Kalau tadi kita Amang Penatua Nomal. Cuman bedanya Asaf sangat punya talenta bernyanyi. Kalau Amang Nomal, kalau disuruh bernyanyi, Amang Nomal malu-malu. Asaf itu dia bernyanyi, dia ketua musik gerejawinya pada zaman itu. Kalau sekarang samalah dengan Bang Joshua, dia ketua musik gerejawinya. Makanya dia yang dipercaya oleh Raja Daud untuk memimpin pujian kepada Allah. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Luar biasa. 120 peniup nafiri. Belum pemain ceracap, gambus, kecapi. Semuanya itu beribadah di bait suci.
Dan yang paling menarik, ada sebuah ungkapan yang dijelaskan di dalam bacaan kita tadi di pasal yang kedua. Ini penting sekali kita ingat. Kenapa? Karena ini ternyata diadopsi dalam lagu-lagu sekolah minggu. Dikatakan di sana, Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Ini kemudian dimasukkan ke dalam lagu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Berarti waktu itu Asaf, waktu dia mengungkapkan kata-kata ini, dia seperti bernyanyi. Namanya disebut Mazmur. Mazmur itu kan nyanyian pujian. Langsung saya teringat dengan sekolah minggu. Berarti sewaktu kami sekolah minggu, kami bernyanyi itu sama dengan bermazmur. Begitu loh Bapak Ibu. Jadi tadi kita waktu mendengarkan pujian yang sangat luar biasa dari jemaat kita. Tadi saya bingung, Amang Nomal siapa namanya? Supaya jangan salah sebut saya. Namanya tadi apa ya, Amang? Pacem? Pacem. Oh, pacem. Itu bahasa Latin. Bahasa Latin, pacem. Bukan bacem ya. Bacem itu bahasa Jawa ya. Ya, pacem. Ungkapan nyanyiannya tadi itu sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Asaf. Kenapa? Karena Asaf juga mengajak umat bersama semua keturunan Lewi di sebelah timur. Mana timur? Kalau ini mesbah, sebelah timurnya mana? Berarti di sebelah sini. Mereka di sebelah timur. Ngapain? Menghadap mesbah. Mereka bernyanyi. Bayangkan itu Bapak Ibu. Jadi posisinya aja diatur sebelah timur. Kenapa kita beribadah juga diatur? Ada meja altar, ada para pelayan, ada prokantor, ada mimbar. Itu juga tidak terlepas dari bagaimana kita hidup di dalam pengajaran Tuhan sejak perjanjian lama. Dan ini diteruskan dalam tradisi gereja sampai hari ini. Makanya ada disebut dengan pakaian imam. Kalau di sana pakaian lenan halus. Karena itulah para pelayan menggunakan jubah. Supaya apa? Kita dikuduskan untuk layak memimpin ibadah. Karena kita orang berdosa. Jadi apa yang diungkapkan oleh pemazmur Asaf di sini itu pengakuan imannya tentang siapa itu Allah. Berarti Asaf mengenal siapa Allah. Dia berkata, Allah yang berada di Sion, Dia berkuasa memanggil bumi. Dikatakan pada ayat yang kedua, Dia bersinar, datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bapak Ibu, apa artinya ini? Di dalam tradisi mereka memimpin ibadah, itu juga ada kurban bakaran yang dibakar. Masih ingat ya tradisi dalam Alkitab? Bagaimana tandanya bahwa kurban bakaran itu diterima oleh Tuhan? Pertama, kalau kurban itu dibawa ke mesbah bakaran dan kemudian dibakar, asapnya membubung sampai ke langit, berarti itu diterima oleh Tuhan. Kalau asapnya menceng, dibawa angin, ketakutanlah mereka. Kenapa? Karena itu tandanya Tuhan gak terima. Langsung dicari tahu, kenapa asapnya gak diterima Tuhan? Diceklah siapa yang memberi persembahan. Kau tahir gak? Sebelum pimpin ibadah kau puasa enggak? Puasa. Oke, kalau gitu kenapa? Dicek korban persembahannya. Ini korban persembahannya benar enggak disembelih di luar mesbah? Di luar mesbah disembelih. Betul, dibersihkan. Darahnya ada. Dicek. Siapa yang ambil persembahan? Waktu kau ambil persembahan, ini bercacat enggak?
dombanya. Ketahuan. Ternyata dibilang, oh enggak, sewaktu persembahan ini kemudian mau disembelih, ternyata korbannya ini bercacat. Kalau gitu otopsi ulang, gitu. Gak mungkin, gak ada otopsi ulang pada waktu itu. Gak ada rekonstruksi ulang waktu itu. Yang terjadi waktu itu, kalau proses persembahannya gak benar, maka semua kena hukum. Tuhan marah. Jadi gak main-main itu orang Israel mau bawa persembahan. Makanya diatur dalam kitab Bilangan, tidak boleh ada korban persembahan yang bercacat. Kukunya pun gak boleh patah. Jadi kalau ke gereja Amang Pendeta, ibu-ibu yang ada kukunya gak boleh patah. Gak boleh dong. Pada waktu itu. Makanya mau datang ke bait Allah, itu harus menguduskan diri. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau ada orang yang tidak kudus, dia langsung disambar oleh api. Siapa contohnya? Anak-anak Imam Lewi. Anak-anak Imam Lewi, mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sewaktu mereka membakar korban persembahan, api dari langit menyambar mereka, mati seketika. Mengerikan. Karena itulah gak main-main beribadah ke bait Allah di zaman perjanjian lama. Jadi apa hubungannya? Asaf mengajak semua umat untuk beribadah kepada Tuhan. Dia mau memperkenalkan siapa Allah mereka. Karena itulah Allah yang diungkapkan oleh pemazmur Asaf di sini bukan Allah yang main-main. Dia Allah yang adil. Yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka harus selalu ingat ya. Dari mana itu diingat? Dari perjanjian yang diucapkan oleh Asaf. Kita lihat pada ayat yang kelima. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Nah, ini dia. Jadi ada perjanjian yang sudah diikat oleh umat Tuhan, bangsa Israel di zaman Raja Daud, sebagai umat yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Mereka nggak boleh lupa untuk beribadah. Makanya tadi Amang Penatua kita memberikan petunjuk hidup baru dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu kita baca sampai sekarang. Untuk mengingatkan kita. Tetapi di dalam iman Kristen, kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi iman kepada Kristus. Nah, kenapa harus tetap diingatkan itu hukum Taurat? Karena Asaf berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Berarti umat Tuhan pada waktu itu menjadi umat yang diikat dalam perjanjian korban sembelihan. Dari mana kita bisa tahu, Abang Pendeta, ini diikat dalam korban sembelihan? Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-24. Ini supaya kita bisa melihat hubungannya. Kita mau belajar ya Bapak Ibu, supaya kita tahu apa yang dimaksud oleh pemazmur di sini. Itu tidak terlepas dari ketentuan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kali ini kita akan membacanya secara bergantian. Apakah kita sudah menemukannya Bapak Ibu? Kalau sudah menemukannya, mari kita baca Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 8. Jemaat diwakili oleh prokantor, kita baca firman Tuhan. Dalam perikop upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel,
dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Bapak Ibu, apa yang bisa kita bayangkan dalam bacaan itu? Jadi waktu Musa sudah menerima 10 hukum Taurat, kemudian dia harus ajarkan itu kepada umat. Kemudian disuruh lagi naik bersama dengan Harun dan 70 tua-tua. Tapi mereka jauh, Musa yang hanya sampai di dekat. Kemudian Tuhan bilang, kasih tahu sama mereka. Kemudian Musa turun dan kasih tahu sama umatnya. Apa yang mau kita ingat dalam perjanjian ini? Perjanjian itu diikat dengan darah. Jadi semua orang-orang muda dipanggil oleh Musa, hei kalian anak-anak muda, pemuda-pemuda remaja, disuruh mereka mengambil domba, hewan yang akan dikorbankan, disembelih, darahnya dikumpulkan di dalam basu. Basu itu maksudnya apa? Seperti baskom. Dikumpulkan darahnya. Kemudian korbannya itu dibagi dua. Mereka harus mengelilingi korban itu. Kenapa harus dikelilingi? Karena itu menandakan mereka umat Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dari situ saya mengerti kenapa materai itu dibuat dalam perjanjian harus ada dua. Kedua belah pihak harus pegang materai, bukan? Siapa yang pernah buat perjanjian dengan menggunakan materai? Kedua belah pihak itu harus sama-sama menandatangani materai. Satu untuk pihak pertama, satu lagi untuk pihak kedua. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini bahwa memang ternyata dari dahulu pun sudah begitu dibagi dua korban itu. Satu untuk Tuhan, satu untuk umat. Darahnya dikemanakan? Makanya Musa bilang, apakah kalian mau mendengar dan melakukan firman Tuhan ini? Semua menjawab, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengar. Oke, kalau begitu, Musa ambil darah, kemudian dipercikkan darah itu ke bait Allah. Dipercikkan darah itu ke bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah simbol Allah hadir dan itu menjadi tanda bagi Allah. Kemudian sisa darah tadi disiram kepada semua umat. Berarti semua umat pada waktu itu kena darah apa tidak? Kena darah apa tidak Bapak Ibu? Kena darah. Kalau nggak kena darah, mereka akan tidak ada tandanya sebagai umat Tuhan.
Inilah yang dikatakan Asaf tadi dalam ayat yang kelima. Marilah bawa kepadaku semua umat yang sudah kuikat dalam perjanjian korban sembelihan. Jadi ternyata umat Tuhan pada waktu itu sudah diikat dengan satu perjanjian. Karena itulah disebut upacara pengikatan perjanjian. Bahwa darah anak domba di dalam perjanjian lama itu sudah menjadi tanda ikatan umat dengan Allah. Kalau mereka melanggar perjanjian, mereka akan mendapatkan kutuk atau hukuman. Kalau mereka hidup dalam perjanjian, mereka akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu, apa hubungannya ini dengan iman Kristen kita? Ini yang mau kita renungkan. Ternyata kitab Mazmur ini mau mengingatkan semua umat pada waktu itu tentang siapa Allah mereka. Allah mereka itu Allah yang adil, yang tidak pernah membiarkan mereka mengalami kehancuran. Sehingga Allah mau membebaskan mereka, membuat mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Disebut Israel. Sehingga mereka menjadi umat kepunyaan Allah yang membuat mereka boleh datang kepada Allah. Dan ini juga yang menjadi penting untuk kita ingat, apa hubungannya Allah dalam kehidupan umat orang Israel dengan orang Kristen. Nah, di sini banyak orang mengalami kebingungan. Karena itulah kemarin kita sudah melakukan seminar tentang Allah Tritunggal. Supaya kita jangan lagi bingung untuk itu. Masih adakah yang bingung siapa itu Allah? Agnes? Agnes bukan? Oh bukan ya? Mary, soalnya mirip sama si Agnes. Mana Rian? Rian, mirip nggak sama Agnes? Nggak tahu ya? Saya kira tadi Agnes. Allah itu sekarang dimengerti oleh orang sebagai Allah yang hanya dimiliki oleh saudara kita yang sebelah. Karena seolah-olah orang Kristen sekarang tabu menggunakan kata Allah. Harus menggunakan nama Tuhan Yesus. Waktu kami sermon, ada satu jemaat di wilayah 11 ini protes kepada pendetanya, protes kepada para majelis dan penatuannya. Mereka nggak mau datang lagi ke gereja gara-gara katanya di gereja itu sering menggunakan kata Allah. Padahal yang benar itu adalah iman Kristen harus nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Allah? Coba. Jadi salah satu di jemaat kita di wilayah 11 ini itu berdebat tentang yang begitu. Saya nggak akan ke gereja kalau saya nggak mendapatkan pengajaran yang benar tentang Tuhan Yesus. Kalau dari Allah, itu kan agama tetangga kita katanya. Coba. Saya senang sekali kalau bertemu dengan jemaat yang seperti itu. Itu berarti dia bergumul tentang siapa yang dia sembah. Jangan terbalik. Ada banyak orang gak mau bergereja, bukan karena persoalan dia tidak kenal siapa Tuhannya. Tapi dia lupa perjanjiannya sama Tuhan. Bapak Ibu, umat Tuhan itu sudah berjanji. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengar. Tandanya dikasih darah. Siapa itu Allah? Ayo, ini penting. Karena kalau kita ditanya, kenapa kayak orang Kristen masih sembah Allah? Siapa itu Allah? Maka kita harus bisa mengikrarkan iman kita seperti Asaf. Asaf berkata di dalam Mazmur yang ke-50 ini, dengan tegas dia berkata, Allah Maha Kuasa berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya api, angin bertiup yang dahsyat.
Berarti Asaf mengenal siapa Allah yang mereka sembah di bait Allah. Apakah orang Kristen mengenal Allah Tritunggal yang disembah hingga saat ini? Ini menjadi pertanyaan. Bapak Ibu, apa hubungannya dengan iman Kristen? Hubungannya adalah Allah di perjanjian lama itu tidak tega melihat umatnya yang terus menerus makin jauh dan jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia mau menjadi manusia sama seperti kita. Inilah bedanya Allah yang menjadi manusia yang dipegang dalam iman Kristen. Iman orang Yahudi sampai sekarang, mereka masih percaya Allah mereka itu akan datang. Namanya Mesias. Ada 3 agama yang menggunakan Allah karena disebut kita agama Abrahamik. 1, abang kita yang paling tua, yang paling siakangan, ya, mereka sekarang disebut sebagai umat Muslim. Mereka menggunakan Allah karena mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan mau bahas itu. Kita mengenal Allah yang dinubuatkan oleh para nabi menjadi Mesias. Dia menjadi serupa dengan manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi 3 agama besar ini menggunakan Allah, tapi kita ada dalam keyakinan Allah itu menjadi manusia, menjadi serupa dengan kita supaya manusia dibawa kembali kepada kerajaan Allah. Namanya Yesus. Dan Yesus yang naik ke surga akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari kita ulangi dulu pengikraran iman kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus. 2, 3 ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Yang lahir, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit. Dan akan datang dari sana untuk stop. Jadi Allah yang kita kenal itu sejak di perjanjian lama Allah yang adil. Dia membebaskan, menebus dari dosa yang seharusnya semua umat mati karena upah dosa adalah maut. Ditebus dari dosa kematian. Kekal maksudnya, dosa kematian kekal. Sehingga kita itu beriman kepada Kristus. Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Karena dia nanti yang akan datang kembali untuk menghakimi. Jadi siapa ini? Allah sendirilah hakim. Ya Allah yang sejak semula menjadi manusia dan akan datang lagi untuk menghakimi setiap orang yang sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Loh, kapan kita mengikat perjanjian Amang Pendeta dengan Tuhan Yesus? Di perjanjian lama, umat tadi berjanji, darah anak domba itu yang dipercikkan kepada semua umat dan dipercikkan ke bait suci. Di dalam iman kepada Kristus, itu darah Tuhan Yesus itu yang dicurahkan untuk semua orang yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari mana kita tahu? Dari baptisan dan perjamuan kudus, disebut dengan sakramen. Karena itulah anak yang dibawa ke gereja, dia dimateraikan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka anak ini termaterai. Apa tadi fungsi materai? Mensahkan bahwa dia menjadi milik Allah.
Bahkan itu diteguhkan dalam pengakuan iman ketika seorang anak menjadi sidi atau dewasa iman. Jadi semua orang yang sudah bersaksi tentang imannya, itu milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan kita ini semua. Tapi jangan lupa perjanjian itu. Karena perjanjian itu sudah kita ikat kepada iman di dalam Yesus Kristus. Aku percaya. Kalau percaya jangan sampai kita lupa dengan perjanjian itu. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Perjanjian itu menjadi materai supaya kita ingat bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kita sekarang mengerti kenapa Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop ini, ibadah yang sejati. Sekarang kita mengerti, berarti kenapa Alkitab dituliskan dalam perikop ibadah yang sejati, ini mau mengingatkan kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengikat perjanjian, beribadahlah dengan sejati. Jangan lupa perjanjian itu. Karena kalau lupa sama perjanjian, maka kita akan mendapatkan hukuman kelak. Seperti hamba yang tidak setia dalam epistel bacaan tadi. Dalam epistel kita tadi dijelaskan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu akan datang. Dikasih dalam perumpamaan seorang tuan yang pergi dan memberi tugas kepada hamba-hambanya dengan setia. Tapi hambanya ini nggak percaya bahwa tuannya akan datang. Maka ketika tuannya datang, hamba-hamba ini dikumpulkan dan dihukum sampai mereka mendapatkan penghakiman yang di sana hanya terdapat tangisan dan kertak gigi. Ini artinya apa? Ini artinya kematian yang kekal. Jadi jangan seperti keadilan yang ada di dunia ini. Keadilan di dunia ini tidak pernah memberikan keadilan yang benar-benar membuat manusia puas. Kalau kita ikutin berita sekarang, ada banyak orang mendengarkan pernyataan bahwa sudah mulai ada titik terang. Apanya yang titik terang ya Bapak Ibu? Titik terang ketika beberapa banyak yang dicopot, titik terang ketika banyak yang kemudian ditahan 30 hari untuk diproses. Apanya titik terang? Orang sudah ada yang mati. Keadilan di dunia ini tidak pernah memberikan keadilan yang benar-benar sesuai. Sampai dibawa pun ke dalam proses pengadilan yang akan berlangsung nanti setelah semua terungkap. Tidak akan pernah ada keadilan yang puas. Kenapa? Yang dicopot itu pun pasti punya dendam. Bayangkan, gara-gara satu orang, berapa pejabat tinggi, bintang jenderal yang harus dicopot, itu dendamnya itu jangan ditanya. Makanya ada banyak orang menafsir, termasuk saya juga, sewaktu mendengar pernyataan sang tokoh yang viral ini, ada banyak ahli-ahli yang mencoba menafsirkan dari mimik wajah, dari suara dan segala macam. Iya, itulah cara dunia menghakimi. Cara dunia menghakimi selalu melihat apa yang tampak di luar. Banyak ahli memberikan pandangan-pandangannya. Itulah dunia. Tapi ada satu hakim yang tahu sampai ke dalam hati manusia. Dan hakim ini bukan seperti hakim yang ada di dunia ini. Karena hakim di dunia ini tugasnya hanya satu. Dia memberikan hukuman kepada terdakwa. Tapi ada satu hakim yang adil. Sekalipun manusia itu terdakwa, dia mau menjadi korban untuk menggantikan terdakwa supaya tidak dihukum. Siapakah dia? Itulah Allah.
yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itulah kita ini orang Kristen, umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hakim yang adil itu adalah hakim yang memberikan hukuman, tapi juga memberikan pengampunan. Hakim yang adil itu adalah hakim yang tahu dosa dan kejahatan dari umatnya, tapi dia memberikan pertobatan untuk keselamatan dari umatnya. Itulah hakim yang adil. Sebab Allah sendirilah hakim itu. Bukan seperti hakim yang di dunia ini. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang merasa tidak adil di dalam hidupnya, jangan cari manusia. Jangan cari dunia. Carilah Tuhan, datanglah beribadah. Tuhan, aku bergumul. Bawalah ketidakadilanmu itu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan hakim yang adil. Jangan sampaikan ketidakadilanmu dengan sosial media. Maka nanti yang menjadi hakim siapa? Netizen. Iya. Omongan tetangga kalah pedasnya dengan omongan netizen. Betul enggak, ibu-ibu? Kok ibu-ibu hanya manggut-manggut enggak mau jawab ya? Benar enggak ibu-ibu? Omongan tetangga itu lebih tajam daripada omongan netizen. Jadi jangan sampai kita mau mencari keadilan, tapi kita salah untuk mendapatkan pertolongan. Itu yang pertama. Kalau ada anak-anak sekolah, anak-anak kuliah merasa tidak adil, kok judul skripsi saya nggak diterima, kok tugas-tugas saya sulit. Adik-adikku pemuda remaja, jangan lampiaskan ketidakadilanmu nanti ketika hiking ya, jangan. Nanti kalau kamu merasa kecewa, kok aku di ghosting, kok aku ditinggalkan, aku ikut hiking aja deh biar nanti aku bisa lampiaskan semuanya di sana. Hati-hati, nanti bisa kerepotan nanti amang penatua yang akan ikut. Jangan. Ketidakadilan itu harus kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi umat yang adil? Umat yang berjanji. Ini juga penting bagi kita. Umat yang adil, umat yang berjanji adalah umat yang ingat bahwa dia sudah diselamatkan Tuhan. Maka orang yang sudah diselamatkan Tuhan harus sadar siapa Tuhannya. Maka ingatlah Tuhan, datanglah beribadah kepadanya. Setialah menjadi jemaat Tuhan. Secara khusus kepada jemaat Tuhan yang bergabung, Amang, GKP Jemaat Kus Depok ini jemaat yang kecil. Kita bukan jemaat yang besar. Kenapa Amang dan Inang, Bapak dan Ibu memilih ke GKP Jemaat Kus Depok? Pasti ada alasannya. Tapi hanya satu yang menjadi pesan ini dari pimpinan sinode sampai kepada jemaat. Apa itu? Jadilah jemaat yang burju. Gabe ruas na burju mahamumar minggu. Sebab banyak jemaat ini juga tidak mau beribadah dengan baik. Kalau nggak mau beribadah dengan baik, nggak usah datang ke gereja dan nggak usah menjadi warga jemaat. Karena di dalam jemaat itu ada perjanjian dengan Tuhan. Itulah sensus. Di dalam sensus itu ada pengakuan iman. Apakah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja? Itu yang menjadi mukadimah di dalam GKPI. Kalau engkau menerima itu, apakah engkau bersedia menjadi anggota jemaat yang baik? Kalau engkau bersedia, maka engkau harus ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang di dalamnya engkau hidup dalam persekutuan, pelayanan, dan kononia, diakonia, marturia, dan kesaksian.
Jika engkau hidup di dalamnya dan menerima itu, maka apa komitmen selanjutnya? Bersediakah engkau memberikan tanda syukur sebagai bakti bulanan untuk mendukung pelayanan di tengah gereja Tuhan? Jawabannya selalu ya, dan itu dituliskan ditandatangani. Tapi jangan cuma hanya diisi dan ditandatangani. Berarti kita tidak adil dan tidak setia beribadah kepada Tuhan. Kalau kita sadar Tuhan itu adil, maka kita juga harus berlaku adil. Karena itu, Amang Penatua yang menjadi petugas sensus, kita sudah berulang kali diingatkan oleh Pendeta Anwar Chen. Gereja itu bukan diukur dari jumlahnya. Sebab banyak gereja besar jumlahnya, tapi ternyata di dalamnya itu bukan gambaran jemaat yang benar-benar setia kepada Tuhan. Apa yang tidak dilakukan oleh GKPI JK Depok? Mulai dari pelayanan sukacita dan duka cita, itu kita berikan kepada semua jemaat. Tapi harus juga jadi jemaat yang adil, yang setia beribadah kepada Tuhan. Apakah GKPI yang menetapkan ini? Bukan. Firman Tuhan diatur di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kemudian menjadi perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15. Mari kita buka. Supaya kita mengerti siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Mari kita baca Bapak Ibu. Supaya kita tahu siapa kita sebagai umat Tuhan. Sehingga kita benar-benar mengerti Allah itu hakim yang adil, yang akan menghakimi kita, bukan hanya selama kita hidup, tapi setelah kita mati pun kita akan mendapatkan penghakiman yang sama. Mari kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 16, 2, 3, ya. Ini firman Tuhan yang sampai kepada kita. Jadi kalau kita percaya aku ini adalah anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih kita. Maka setialah dalam perjanjian itu. Datanglah, ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang berat. Datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu hakim yang adil. Dan setialah beribadah. Karena Tuhan pun akan menghakimi kelak setiap umatnya yang datang setia kepadanya. Jadi supaya kita menolong panitia sensus, maka yang sudah menerima formulir, segeralah mengembalikan formulirnya sebelum kita kembali ke rumah Bapa. Jangan senyum-senyum. Segeralah kembalikan formulirnya dengan hormat dan takut kepada Tuhan, karena sensus ini bukan panitia sensus yang lakukan. Musa pun melakukan sensus kepada umat Israel. Bersediakah engkau melakukan firman Tuhan? Jawab mereka, ya, kami bersedia melakukannya dan mendengarkan firman. Jadi panitia sensus hanya menjalankan perintah Tuhan. Jadi kalau ada jemaat yang gak mau melaksanakan perintah Tuhan, ya bersiap-siaplah kita akan kembali ke rumah Tuhan. Mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat. Bapak Ibu, gereja yang hidup adalah gereja yang bertumbuh, berakar, berbuah. Itulah doa syafaat yang disampaikan oleh Inang Penatua kita tadi. Supaya kita kuat harus berakar, bertumbuh, tapi juga berbuah jadi berkat dalam persekutuan, dalam gereja, di tengah-tengah dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sendirilah
Hakim yang adil. Kami mengenal Engkau sebagai Allah di dalam kesaksian umat Tuhan yang benar-benar mempersaksikan Allah yang hidup lewat Mazmur Asaf. Asaf mengumandangkan bagaimana Allah menyertai umat Tuhan, sehingga ini diteruskan menjadi liturgi dalam ibadah di bait Allah. Dan ini juga Tuhan yang kami dengarkan di gerejamu ini, di rumahmu yang kudus ini. Agar kami juga umat yang telah ditebus dan mengikat perjanjian di dalam darah Kristus, sama seperti umat Israel yang mengikat perjanjian di dalam darah domba, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami adalah umat-Mu yang sudah Engkau pilih dan Engkau tetapkan, supaya kami menghasilkan buah. Dan Engkau akan datang kembali untuk menghakimi apakah kami hidup berbuah sebagai jemaat yang bertumbuh, atau kami pun menjadi jemaat yang tidak setia. Tuhan, kasihani kami. Kami adalah jemaat-Mu yang lemah, yang terkadang menghadapi banyak pergumulan dunia. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan hakim yang adil, yang selalu mendengarkan setiap tangisan, mendengarkan setiap jeritan, mendengarkan setiap pergumulan jemaat-Mu. Itulah bukti nyata Tuhan, Engkau hadir di tengah gereja dan Engkau tidak pernah berdiam diri. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, maka berkatilah firman-Mu, supaya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat untuk menjadi jemaat yang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan pekerjaan, berkati Tuhan setiap apapun usaha yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat, sehingga semua jemaat merasakan penyertaan Tuhan terus berlangsung di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga jemaat Tuhan yang boleh mendaftar menjadi jemaat di gerejamu ini. Tuhan, kami percaya bukan kebetulan mereka memilih untuk mendaftar bersama-sama dengan jemaat ini, tapi karena Tuhan yang berbicara di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka datang membawa hidup mereka menjadi jemaat yang setia. Berkati Tuhan keluarga jemaat yang boleh mendaftar, keluarga Amang Pasaribu Inang Boru Samosir bersama dengan anak-anak mereka, agar mereka juga hidup di dalam pemeliharaan Tuhan di tengah persekutuan iman di gereja ini. Tuhan, demikian juga kami mengingat setiap jemaat-Mu yang di dalam sukacita mereka senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam hari ulang tahun mereka, Tuhan tetap memberkati mereka di dalam pertambahan usia mereka. Karena itu Tuhan, kami mau bawa kepadamu setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun. Anak Tuhan Marihot Purba, Bapak Joner Manurung, anak Tuhan Michelle Alexandra Theodora Huta Gaul, Ibu Rismana Huta Barat, Ibu Mala Juwita Panggabean, anak Tuhan Agnes Ulina Malau, dan Ibu Tumiar Sitorus. Tuhan, Engkau tahu dalam setiap pertambahan umur jemaat-Mu ini, Engkau mengenal mereka. Maka biarlah Tuhan di dalam doa kami juga datang memohon kepadamu, berkati mereka, agar mereka boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tetap boleh bersyukur dan menyerahkan hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan masa depan mereka hanya di dalam tangan Tuhan saja. Bahkan Tuhan, kami teringat untuk jemaat-Mu yang berduka, keluarga Amang Hari, di mana keluarga besar mereka berduka karena Opung Yesaya Doli, Bapak mertua dari Amang Hari juga sudah Engkau panggil. Maka ini mengingatkan kami
bahwa semua manusia akan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan, selama kami masih hidup, biarlah kami Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, agar selama kami hidup kami tetap setia untuk datang kepada Tuhan. Sebab kami tidak tahu kapan akan kembali pulang, tapi iman percaya kami menjadi jaminan bahwa kami menjadi selamat dan punya jaminan hidup kekal ketika kami menjadi percaya dan hidup di dalam firman-Mu. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat secara khusus, adik-adik, pemuda, remaja, dan setiap orang yang akan ikut mensyukuri kegiatan hiking di Sentul. Tuhan, kami tidak tahu cuaca yang akan terjadi pada Sabtu yang akan datang. Tapi kami mau menyerahkan rencana kami supaya di dalam perjalanan hiking yang kami lakukan, Tuhan yang mendahului dan menjaga kami. Sehingga kami boleh melihat ciptaan Tuhan. Kami semakin bersyukur dan di dalamnya kami bangga bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan pelihara dan berkati di dalam persekutuan di tengah gerejamu ini. Setiap jemaatmu Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh, baik yang di rumah sakit maupun yang beribadah secara online, Tuhan lihat jemaatmu. Engkau yang menjamah mereka, memberikan kekuatan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga obat-obatan, perawatan, dan istirahat mereka mendatangkan kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan, karena Tuhan sendirilah hakim yang adil yang selalu melawat setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.